Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurrahmatillah, NIM 011102413214. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Meningkatkan Intervensi Berbasis Tempat Kerja di Indonesia untuk Mencegah dan Mengendalikan Anemia. Nah, jurnal ini disusun oleh Mukhtaruddin Mansur, Levina Chandrakhoy, Misal Marcella Karman, dan Muhammad Ilyas. Adapun latar belakang atau tujuan penelitian dari jurnal ini, yang mana anemia adalah masalah kesehatan masyarakat umum di seluruh dunia, memiliki jumlah terbesar perempuan dan anak-anak yang menderita dari anemia ini, dengan lebih dari 200 juta wanita dan 96 juta anak, dan lebih dari setengahnya terjadi di negara berkembang. Di Indonesia, anemia merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi, dengan prevalensi 22,7% pada wanita usia subur, 37,1% pada wanita hamil, dan 30% pada anemia defisiensi. Berhubungan dengan masalah gizi yang dianggap sebagai masalah kesehatan nasional, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mereka menemukan bahwa sekitar 6% anak-anak dan 45% ibu hamil penderita anemia. Dan di antara anak-anak 30% yang terhambat, 20,8% kekurangan berat badan. Anemia telah dikaitkan dengan konsentrasi hemoglobin yang rendah pada bayi. Nah, terlepas dari asupan nutrisi itu tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan kinerja anak mereka, produktivitas masyarakat pun dan nasional. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah suplementasi zat besi, fortifikasi makanan, pendidikan kesehatan, anemia. Namun, tren global dalam penurunan anemia prevalensi menunjukkan bahwa upaya saat ini masih belum cukup. Demikian pula, pemerintah Indonesia menetapkan 90 hari suplementasi dan hanya 33,3% saja yang mengonsumsi suplemen ini setidaknya selama 90 hari. Nah, tempat kerja tidak hanya mewakili tempat di mana proporsi tinggi pekerja perempuan menghabiskan sebagian besar hari mereka. Upaya promosi kesehatan berbasis tempat kerja harus didorong untuk menargetkan pekerja perempuan karena mereka memainkan peran penting. Nah, adapun penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki anemia dari perspektif pekerja wanita dan pengalaman terkait anemia mereka di tempat kerja, serta mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan intervensi berbasis tempat kerja. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu untuk setiap kelompok FGD 15 pekerja perempuan diundang untuk ikut, namun hanya 6-9 pekerja saja perempuan yang ikut per kelompok. Hasil penelitian menguji 1. Keyakinan dan sikap, lalu yang kedua norma subjektif. Nah, yang ketiga faktor-faktor yang pendukung mengeksplorasi pemahaman, pengalaman dan kesadaran anemia. Adapun pembahasan hasil penelitian ini, nah, yaitu metode sebagai analisis template dan mengeksplorasi persepsi pekerja perempuan tentang anemia defisiensi besi, memeriksa resikonya, faktor dan mengidentifikasi strategi pencegahan dan manajemen yang paling cocok untuk anemia di tempat kerja. Yang pertama yaitu keyakinan dan sikap. Nah, keyakinan dan sikap, beberapa peserta mengira anemia sebagai volume darah rendah. Nah, suplemen populer di kalangan peserta dan sangat mempengaruhi pemahaman mereka tentang anemia. Berfokus pada konsumsi suplemen zat besi dan tidak sebutkan pentingnya mengkonsumsi makanan kaya zat besi. Bagi peserta, mengkonsumsi tablet zat besi adalah salah satu pengobatan anemia utama. Tetapi penerimaan sangat rendah karena banyak peserta yang enggan mengkonsumsinya karena persepsi mereka bahwa menyebabkan itu kehilangan banyak darah, selama menemukan bahwa sebagian besar wanita memiliki persepsi yang salah tentang konsumsi zat besi yang menyebabkan volume darah tinggi dan sulit melahirkan. Nah, mengenai etiologi anemia. Nah, banyak peserta menyadari kemungkinan efek paparan bahan kimia pada kesehatan mereka. Nah, paparan timbal dapat menghambat beberapa enzim terlibat dalam biosintesis heme dan menghancurkan membran sel.
Selain itu, King 20 melaporkan bahwa toksitas timbal meningkatkan zat besi intraseluler dalam eritroblas sumsum tulang, mengintensifkan sel darah, berpotensi mengekspos sel darah merah ke oksidatif. Proses ini akan meningkatkan resiko pencegahan aktif untuk potensi resiko pajanan. Lalu yang kedua, norma subjektif. Nah, norma subjektif, besi yang lebih sulit, zat besi yang lebih sulit diserap daripada daging atau lainnya. Nah, makanan besi heme ini menyumbang lebih dari 95% besi fungsional dalam tubuh manusia, dan sebagian besar daun, teh, kopi, dan kakao juga bisa mengurangi zat besi. Anemia umumnya disebabkan oleh asupan yang buruk, kekurangan zat besi, folat, dan vitamin B12, dan penyakit. Nah, wanita umumnya itu membutuhkan lebih banyak zat besi daripada pria, terutama mereka yang hamil atau menyusui. Adapun faktor pendukung, pencegahan tempat kerja adalah pengaturan penting untuk kesehatan, karena disinilah pekerja menghabiskan sejumlah besar waktu. Oleh karena itu, perusahaan memainkan peran penting dalam mempromosikan gaya hidup sehat bagi karyawannya. Inisiatif seperti peningkatan produktivitas dan kesehatan dari efek samping, namun makanan kaya zat besi lebih banyak. Nah, promosi makanan sehat di tempat kerja didukung sebagai bagian dari strategi global WHO tentang diet lingkungan berdasarkan model ekologi untuk gerakan pro kesehatan meningkatkan konsumsi buah dan sayuran. Sementara rasa lapar adalah pendorong utama untuk makanan. Beberapa faktor berpengaruh lainnya yang menentukan pilihan makanan determinan sosial. Lalu faktor-faktor ini harus dipertimbangkan. Itu kantin harus menyediakan tempat yang sesuai alternatif bagi pekerja perempuan. Namun tingkat pemanfaatannya kantin relatif rendah karena kuantitas yang tidak mencukupi dan kualitas makanan yang buruk mendorong pekerja perempuan untuk terlibat. Nah, dalam persiapan untuk menarik lebih banyak pekerja wanita untuk makan di kantin pabrik atau perusahaan yang juga meminta pekerja untuk membantu menentukan menu harian. Nah, profesional kesehatan juga memainkan peran penting karena mereka lebih dipercaya oleh karyawan dibandingkan dengan mereka rekan kerja, manajemen, atau serikat pekerja mengenai informasi kesehatan. Tenaga kesehatan dianggap memiliki pengetahuan kesehatan terkini yang cukup dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendiskusikan masalah yang berhubungan dengan kesehatan pekerja. Laki-laki di Korea oleh Kim et al. Menemukan bahwa pendidikan gizi atau program konsultasi secara signifikan preferensi yang kuat untuk dokter wanita dan ragu-ragu untuk melihat dokter laki-laki untuk pemeriksaan internal. Namun, di 3 dari 5 dokter di klinik pabrik adalah perempuan. Namun mereka tidak menganggap berat hanya akan menghadiri klinik jika rasa sakit menyertai kondisi. Di Indonesia, pekerja menerima take home pay yang relatif rendah. Bahkan mereka yang bekerja di perusahaan multinasional diskusi, pekerja yang telah bekerja di produksi merupakan penghalang konsumsi daging dan unggas pada wanita pekerja. Beberapa peserta mengatasi ini dengan membatasi pengeluaran untuk pakaian, peralatan rumah tangga, dan listrik. Nah, adapun keterbatasan dan kekuatan studi. Nah, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tingkat partisipasi cukup rendah karena hanya mencakup 40% hingga 60% dari 15 peserta yang diundang di setiap FGD partisipasi rendah ini. Gitu. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal ini, yaitu program intervensi berbasis tempat kerja dapat diterapkan untuk pencegahan anemia pada pekerja wanita. Intervensi berbasis tempat kerja dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan pendidikan gizi serta meningkatkan layanan remaja dan kesehatan pabrik berdasarkan perspektif perempuan. Pertama, pendidikan gizi berbasis tempat kerja efektif dalam meningkatkan pengetahuan pekerja perempuan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian anemia dengan mengkonsumsi makanan kaya zat besi. Kedua, layanan pabrik kaleng remaja harus ditingkatkan untuk memberikan nutrisi pelayanan kesehatan. Harus bergerak dari pendekatan kuratif menuju pendekatan promosi dan pencegahan kesehatan.